Hello guys, sekarang di depan kita udah ada satu unit speaker Bluetooth dan ya, ini adalah MIPA A8. Yuk, kita langsung lanjut aja ke bagian boxnya. Dari bagian depan sih kelihatannya oke banget, karena jujur gue suka banget sama desain yang kayak gini. Latar belakang hitam dengan beberapa aksen kuning di bagian logo dan di bagian tagline-nya ini yang menurut gue enak banget dilihat. Dan di bagian samping-sampingnya sih nggak ada apa-apa, cuman ada kertas garansi. Tar dulu. Nah loh, kenapa sih kertas garansi ini malah ditaruh di luar kayak gini? Bukannya kalau di dalam juga masih muat ya? Terus kita ke bagian belakangnya, dan kita nggak bakalan nemuin apa-apa. Cuman ada satu buah barcode di bagian bawah. Oke, sekarang langsung kita coba unboxing aja kali ya. Ya, jadi di dalam boxnya kita dapetin satu buah unit speaker MIPA A8, dua buah kabel, satu buah manual book, dan yang terakhir adalah tali buat si speakernya. Oke, jadi dua buah kabel yang kita dapetin adalah satu buah micro USB Type B yang dimana fungsinya buat ngecas si speaker ini. Dan yang kedua kita dapetin adalah jack audio 3,5 mm. Fungsinya sih buat ngehubungin speaker ini dengan device audio yang belum memiliki Bluetooth. Tapi overall sih di tahun 2020 ini kayaknya semuanya udah support dengan Bluetooth. Dan menurut gua pribadi, gua bakalan lebih milih pakai Bluetooth daripada harus pakai kabel kayak gini. Selanjutnya kita akan ngebahas masalah tali speaker ini. Menurut gua tali ini kayak enggak banget deh. Soalnya dilihat dari bentuknya aja cuman kayak tali buat sepatu. Cuman versi agak pendeknya aja kali ya. Oh iya, jadi gue dapetin MIPA A8 ini secara online di Tokopedia. Dan gue belinya di official store. Kenapa harus official store? Karena di official store barangnya udah pasti dijamin ori. Dan garansinya pun aman. Udah kayak di endorse aja sama Tokopedia dan MIPA. Kode. Jadi buat kalian yang pengen MIPA A8 ini, harganya di kisaran 500 ribuan. Dan linknya udah gue taruh di bawah ya. Yuk, sekarang kita lanjut ke masalah build quality-nya. Untuk bagian kanan dan kirinya, menurut gua sih ini masih plastik. Dan di bagian depannya, gua kurang tahu juga ini bahannya apa. Tapi overall sih udah kerasa solid banget, dan menurut gua udah budget on value banget. Oke, sekarang kita bakalan bahas masalah desain. Secara penampilan, si MIPA A8 ini cukup simple dengan bentuk tabung. Yang mirip banget sama botol minuman sih. Lagi bulan puasa kayak gini jadi haus ya. Di bagian depan kita bakalan nemuin logo MIPA di sini dengan grill yang full muterin speaker ini kecuali di bagian belakang. Di bagian samping kanan dan kirinya kita bakalan nemuin sebuah subwoofer yang desainnya agak metal-metal gitu, yang bikin si MIPA A8 ini berasa lebih keren dan elegan. Di bagian belakang kita bakalan nemuin beberapa tombol. Di sini ada tombol power buat nyalain si speaker ini. Dan di atasnya ada tombol volume up yang kalau ditekan kurang lebih 1-2 detikan bakalan alih fungsi jadi tombol next. Dan begitu pun sebaliknya buat si tombol volume down. Dan di sini juga ada tombol mode buat alih fungsiin speaker ini yang tadinya pakai Bluetooth ke micro USB card or out. Lanjut lagi sedikit ke bagian bawah, kita bakalan nemuin indikator baterai dan beberapa port di bagian dalam sini. Di sini kita dapat micro USB port yang bakalan support sampai 32 GB. Ditambah lagi ada lubang aux, dan yang terakhir lubang micro USB Type B. Dan yang terakhir dari segi desain, buat si MIPA A8 ini pilihan warnanya ada 5 varian, yaitu Grey, Red, Black, Army Green, and Camo. Dan sekarang kita bakalan lanjut ke bagian spesifikasi. Di bagian ini yang bakalan gue bahas sih cuman yang major-majornya doang. Buat spesifikasi lebih lengkapnya bakalan gue cantumin di bawah sekalian sama link di websitenya. Yang pertama, speaker ini dibekali dengan 360 sound surround dan ditambah lagi dengan deep bass. Jadi mau diputer kayak gimana pun harusnya sih suaranya tetap aja sama. Tapi kalau masalah speaker biasanya balik lagi ke pertanyaan basic. Kualitas suaranya kayak gimana bang? Stop this gravity, it keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop
Jadi gimana guys hasil suaranya? Gua pribadi sih nggak bisa bilang speaker ini bagus banget ataupun jelek banget. Karena buat gua speaker ini cukup banget buat manjain telinga gua yang seharian bisa di depan komputer sambil dengerin musik kalau nggak YouTubean. Dan ini adalah bagian kedua yang menurut gua paling asik. Katanya si speaker Bluetooth ini udah dibekali dengan IPX6 waterproof yang bakalan ngejamin speaker ini tahan dari debu dan cipratan air. Mari kita buktikan. Oke guys, ternyata benar si Mi PA 8 ini masih bisa berfungsi dengan baik. Dan saran gua kalau udah basah-basahan kayak gini, jangan lupa si speakernya dikeringin ya, biar nggak jamuran sama berbau mantan. Selain fitur IPX yang tadi, ternyata speaker Bluetooth ini juga punya fitur TWS. Jadi kalian bisa pairing dua speaker dengan model yang sama secara bersamaan. Tapi sayangnya gue di sini cuma punya satu unit aja. Jadi ya udahlah ya. Jadi kesimpulannya gimana nih? Menurut kalian di harga 500 ribuan, apakah si Mi PA 8 ini bisa dibilang worth it on budget value atau enggak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. See you next video.